Zat warna negatif. Pengertian dari zat warna negatif sendiri adalah teknik pewarnaan dengan ciri sel bakteri tidak diwarnai tetapi yang terwarnai adalah latar belakangnya. Tujuan dari pewarnaan negatif adalah untuk mengamati ukuran dan morfologi bakteri, mengamati sel yang masih hidup dan mempersiapkan sampel biologis sebelum diamati dengan mikroskop elektron. Prinsip dari pewarnaan negatif sendiri adalah zat warna yang digunakan adalah zat warna asam seperti nigrosin atau tinta India. Nigrosin berwarna hitam dengan pH rendah yang memiliki muatan negatif, di mana dinding sel yang bermuatan negatif akan sukar berikatan dengan pewarna muatan negatif, sehingga yang terwarnai adalah latar belakangnya. Keuntungan dari pewarnaan negatif sendiri adalah menghasilkan pandangan sel bakteri yang lebih tepat, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai ukuran dan juga bentuk dari sel bakteri. Prosedur dari pewarnaan negatif sendiri yang pertama adalah meneteskan satu tetes kecil larutan nigrosin pada ujung gelas objek, kemudian ulasan 1 oc isolar bakteri pada tetesan larutan nigrosin hingga tercampur, kemudian mengusahakan jangan terlalu menyebarkan larutan nigrosin. Kemudian yang kedua adalah menggunakan objek gelas lain untuk meratakan larutan nigrosin dengan cara meletakkan di bagian tengah gelas objek pertama. Kemudian yang ketiga adalah tarik gelas objek ke arah belakang hingga menyerup larutan nigrosin. Kemudian yang keempat adalah tarik gelas objek ke arah depan hingga mencapai ujung gelas objek. Kemudian yang kelima adalah menunggu ulasan hingga kering dan sendirinya. Dan yang keenam adalah menutup ulasan dengan penutup gelas objek lalu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali yang telah diberi minyak imersi. Sel bakteri yang terlihat saat pengamatan di bawah mikroskop adalah berwarna transparan dengan latar belakang yang gelap. Pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana memiliki definisi yaitu hanya menggunakan pewarna tunggal atau satu jenis warna untuk mewarnai dinding sel bakteri. Tujuan dari pewarnaan sederhana adalah untuk menggambarkan secara jelas morfologi sel bakteri meliputi bentuk, ukuran, dan juga susunan sel. Prinsip dari pewarnaan sederhana yaitu menggunakan zat warna yang memiliki sifat basa atau alkali. Secara kimiawi, sifat basa memiliki muatan positif sehingga akan mudah bereaksi atau berikatan dengan dinding sel bakteri yang bermuatan negatif. Prosedur dari pewarnaan sederhana ini yang pertama adalah menyiapkan kultur murni bakteri yang akan diwarnai. Secara aseptis diambil satu ulasan jarum ose kultur bakteri pada permukaan kaca preparat yang telah ditetesi aqua steril. Kemudian langkah kedua adalah meratakan hingga tidak ada ulasan yang menumpuk. Kemudian yang ketiga adalah fiksasi panas dengan cara melewatkan kaca preparat di atas api bunsen sebanyak 3 kali. Fiksasi ini berfungsi untuk mematikan bakteri namun tetap mempertahankan bentuk dan juga komponen sel. Kemudian yang keempat adalah meneteskan pewarna sederhana di seluruh permukaan ulasan dengan memilih salah satu pewarna sesuai dengan kebutuhan. Tunggu pewarna agar meresap pada dinding sel bakteri. Adapun setiap pewarna membutuhkan waktu yang berbeda. Contohnya metilen blue membutuhkan waktu 60 detik, kristal violet 30 detik, karbol fosil 20 detik, dan juga yang kelima adalah bilas pewarna dengan aqua steril dan tunggu hingga cukup kering atau dapat diserap dengan tisu. Kemudian yang keenam adalah setelah kering menutup permukaan ulasan dengan penutup kaca dan sampel diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya adalah pewarnaan bertingkat. Pewarnaan bertingkat adalah pewarnaan yang menggunakan lebih dari satu macam zat warna. Prinsip dari pewarnaan bertingkat adalah masing-masing mikroba memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya secara fisik dan juga kimia, sehingga zat warna tertentu dapat bereaksi berbeda-beda untuk masing-masing mikroba. Tujuan dari pewarnaan bertingkat yang pertama adalah untuk mempelajari cara pewarnaan gram dan mengamati sifat serta bentuk bakteri terhadap pewarnaan gram. Yang kedua adalah untuk mengetahui jenis bakteri gram positif dan juga jenis bakteri gram negatif. Pewarnaan gram membutuhkan 4 macam larutan yang berbeda, yaitu zat warna dasar, dan zat warna penutup atau zat warna lawan, dan zat peluntur. Selain itu, tahap-tahapan pewarnaan gram secara garis besar atau secara singkat, yang pertama adalah pewarnaan sel menggunakan zat warna dasar, yang kedua pemberian murdan pada sel yang telah diwarnai, yang ketiga pencucian dengan zat pelarut atau dekolorisasi yaitu dengan alkohol, dan yang keempat adalah pemberian warna penutup atau zat warna lawan yaitu safranin. Hasil pewarnaan bertingkat gram positif dan gram negatif adalah sel bakteri gram positif terwarnai seperti warna dasar, sedangkan sel bakteri gram negatif terwarnai seperti zat warna lawan. Prosedur pewarnaan bakteri bertingkat.
Yang pertama adalah siapkan bakteri yang digunakan untuk pewarnaan. Yang kedua, siapkan kaca preparat yang akan digunakan dengan mencuci menggunakan deterjen dan air mengalir atau alkohol 70%. 3. Lakukan pengambilan bakteri murni secara aseptis dengan mengambil 1 ulasan jarum OC bakteri pada permukaan kaca preparat. Yang keempat, teteskan Aquades pada kaca preparat sebanyak 1 tetes. Yang kelima, balurkan jarum OC tersebut pada titik Aquades yang ada di permukaan kaca preparat. Yang keenam, lakukan fiksasi dengan melewatkan kaca preparat ke kobaran api sebelum dilakukan pewarnaan. Proses yang ketujuh, apabila dirasa telah mengering dan meninggalkan jejak teteskan kristal violet pada permukaan kaca preparat. Yang kedelapan, diamkan selama kurang lebih 30 detik dan bilas dengan menggunakan Aquades. Yang kesembilan, tambahkan zat warna murdan atau iodin dan tunggu selama 60 detik kemudian bilas dengan menggunakan Aquades. Yang kesepuluh, teteskan zat pelarut atau alkohol 95% hingga tetesan terakhir tak berwarna. Yang ke-11, teteskan zat warna penutup atau safranin dan tunggu 60 detik serta bilas dengan menggunakan Aquades. Dan yang terakhir adalah tunggu hingga mengering, setelah itu lakukan pengamatan. Pewarnaan tahan asam. Pengertian dari pewarnaan tahan asam adalah pewarnaan bertingkat yang mengukur ketahanan dari sel yang telah diwarnai terhadap dekolorisasi oleh asam. Hasil dari pewarnaan tahan asam adalah terdapat sel bakteri yang berwarna seperti zat warna dasar. Tujuan dari pewarnaan tahan asam adalah untuk mengetahui bakteri tahan asam dan bakteri tidak tahan asam. Selanjutnya adalah prosedur pewarnaan tahan asam. Yang pertama, siapkan bakteri umum yang akan diwarnai. 2. Bersihkan kaca preparat yang akan digunakan dengan mencuci menggunakan deterjen dan air mengalir atau alkohol 70%. 3. Lakukan pengambilan bakteri murni secara aseptis dengan mengambil 1 ulasan jarum OC bakteri pada permukaan kaca preparat. 3. Teteskan Aquades pada kaca preparat sebanyak 1 tetes. 5. Balurkan jarum OC tersebut pada titik Aquades yang ada di permukaan kaca preparat. 6. Lakukan fiksasi dengan melewatkan kaca preparat ke kobaran api sebelum dilakukan pewarnaan. 7. Teteskan zat warna dasar atau karbol fucin panas dengan tujuan untuk membuka lapisan mikolat pada dinding sel. 8. Tunggu beberapa saat, kemudian bilas dengan menggunakan Aquades. 9. Larutkan dengan zat pelarut alkohol asam dan cuci dengan Aquades. Dan yang terakhir adalah teteskan zat warna lawan yang memiliki warna yang berbeda dengan zat warna dasar. Pengertian spora bakteri. Spora bakteri adalah bentuk yang sedang dalam usaha mengamankan diri terhadap pengaruh buruk dari luar. Spora bakteri mempunyai fungsi yang sama seperti kista amoeba, sebab bakteri dalam bentuk spora dan amoeba dalam bentuk kista merupakan suatu fase di mana kedua mikroorganisme itu berubah bentuk untuk melindungi diri terhadap faktor yang tidak menguntungkan. Pada pewarnaan biasa, spora tampak sebagai struktur yang tidak berwarna dalam sel karena spora bersifat impermeable sehingga ditembus oleh zat warna. Pada pewarnaan Schaefer-Fulton diterapkan dengan pemanasan untuk bisa masuk ke dalam. Spora dan sel-sel bakteri terwarnai oleh counterstain safranin, di mana sel bakteri terwarnai merah sedangkan spora terwarnai hijau. Ada 2 metode pewarnaan spora, yaitu yang pertama Wayne, yang kedua Schaefer-Fulton. Tujuan dari pewarnaan spora adalah untuk mengidentifikasi bakteri-bakteri yang mampu menghasilkan spora. Prinsip kerja pewarnaan bakteri spora adalah dengan pemanasan pori-pori dinding spora akan membesar sehingga zat warna dapat masuk. Ciri-ciri pewarnaan bakteri spora adalah salah satu ciri endospora bakteri adalah susunan kimiawinya. Semua endospora bakteri mengandung sejumlah besar asam dipicolinat, yaitu suatu substansi yang tidak terdeteksi pada sel vegetatif. Prosedur kerja pewarnaan bakteri spora yang pertama, buat suspensi bakteri dengan cara menambahkan 1,5 ml NaCl 0,9% steril ke dalam tabung agar miring, biarkan bakteri homogenkan dengan ose atau dikocok, pindah suspensi tersebut ke tabung kosong steril. Yang kedua, suspensi bakteri tambahkan karbol fusin 1:1, panaskan dalam water bath pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit. Yang ketiga,
3. Buat preparat atau sediaan dari suspensi di atas tetesan H2SO4 1% selama 2 detik. Cuci, keringkan dengan kertas saring, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lensa objektif 100 kali. Pewarnaan flagela. Pengertian: flagel merupakan salah satu alat gerak bakteri. Flagel mengakibatkan bakteri dapat bergerak berputar. Penyusun flagel adalah subunit protein yang disebut flagellin, yang mempunyai berat molekul rendah. Berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, bakteri dibedakan menjadi monotrik, lopotrik, amfitrik, peritrik, dan atrik. Tujuan dari pewarnaan flagela untuk mengetahui ada tidaknya struktur flagela pada dinding sel bakteri. Metode pewarnaan flagela. 2 metode pewarnaan flagela yaitu metode Gray dan metode Leibson. Metode Gray digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mengenal, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan yang khusus. Prinsip pewarnaan flagela. Flagela bakteri tersusun oleh sebuah protein bernama flagellin, tidak bercabang dan berukuran sangat kecil. Ukuran yang sangat tipis menyebabkan flagela tidak bisa diamati dengan jelas menggunakan mikroskop cahaya biasa. Flagela hanya akan tampak jelas apabila diamati menggunakan mikroskop Raskogram. Apabila dalam suatu laboratorium hanya terdapat mikroskop cahaya, maka akan dapat mengetahui struktur flagela dengan jelas. Perlu dilakukan pewarnaan terlebih dahulu. Pewarnaan yang biasa digunakan untuk mewarnai flagela adalah metode pewarnaan flagela. Metode pewarnaan flagela menggunakan zat pewarna khusus, yaitu dengan komposisi berupa kristal violet, tannic acid, aluminium potasium, fosfat, dan fenol. Kristal violet berfungsi sebagai pewarna primer untuk mewarnai flagela dan sel bakteri. Fenol atau fenil alkohol selama pewarnaan akan menguap dan menyebabkan zat warna kristal violet meresap di sekitar flagela. Peresapan zat warna akan menyebabkan flagela nampak lebih jelas. Zat tannic acid dan aluminium potasium fosfat berfungsi sebagai murdan atau memperkuat ikatan zat warna dengan flagela. Selain itu, fenol juga berfungsi sebagai zat anti jamur. Flagela diameternya terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop cahaya. Sel bakteri dicampur terlebih dahulu dengan suspensi garam dari asam tanat, sehingga diameter flagela lebih besar, kemudian diwarnai dengan basic fagin dan dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Prosedur kerja. 1. Ulasan bakteri pada objek gelas tadi didiamkan selama 5-10 menit agar sel bakteri melekat kuat di permukaan objek gelas atau cover gelas. 2. Teteskan zat pewarna flagela melalui tepi cover gelas secara perlahan-lahan dan tunggu hingga zat pewarna meresap ke dalam cover gelas dengan secara kapilaritas. 3. Didiamkan selama 5-10 menit agar larutan alkohol menguap dan zat pewarna meresap untuk mewarnai sel dan flagela bakteri. 4. Amati ulasan di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali dan menggunakan minyak imersi. Pewarnaan granula. Pengertian: granula metakromatik disebut juga granula volutin. Granula metakromatik tidak hanya ditemukan pada Corynebacterium diphtheria, tetapi juga di beberapa bakteri selain Corynebacterium diphtheria, fungi, algae, dan protozoa. Granula metakromatik mengandung polifosfat, asam ribonuklea, dan protein. Granula metakromatik sangat mungkin mempunyai fungsi sebagai sumber cadangan energi. Tujuan pewarnaan granula. Terdapat 3 jenis pewarnaan granula dengan tujuan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. 1. Metode Albert untuk melihat granula bakteri. 2. Metode Loeffler untuk mengamati ada tidaknya granula metakromatik atau volutin pada sel bakteri. 3. Metode Neisser untuk mewarnai granula. Informasi umum pewarnaan granula. Di dalam sitoplasma dapat ditemukan granula metakromatik yang terdiri atas volutin, granula glikogen, serta granula lemak. Granula metakromatik sering ditemukan pada jenis-jenis kuman patogen tertentu dan berbentuk khas untuk kuman tersebut. Di dalam sitoplasma dapat ditemukan granula metakromatik yang tersebut di dalam sediaan mikroskopik. Misalnya, kuman difteri mempunyai granula metakromatik karena bila diwarnai dalam sediaan, granula tersebut akan berwarna lain daripada zat warna yang digunakan.
Ada beberapa metode pewarnaan granula, diantaranya adalah Loeffler, Albert, dan Neisser. Dari ketiga metode tersebut, metode yang sering digunakan adalah metode Neisser. Sedangkan metode Albert dan Loeffler kurang populer karena tidak diajarkan pada praktikum mikrobiologi. Tetapi pewarnaan metode Albert sering dibahas pada buku-buku terbitan WHO. Granula metakromatik tersebut juga granula volutin. Prosedur pewarnaan granula dalam metode Albert. Cara kerja pewarnaan granula dalam metode Albert ialah sebagai berikut. 1. Buatlah sediaan. B. Tetesilah sediaan dengan zat warna Albert, yaitu toluidin blue 0,15 gram, metilsin 0,2 gram, basil asetik asid 1 ml, etanol 95% 2 ml, dan aqueous 100 ml, dan biarkanlah selama 5 menit. 3. Bersihkan sediaan dari sisa-sisa zat warna, jangan dicuci dengan air. 4. Tetesilah dengan larutan lugol dan biarkanlah selama 1 menit. 5. Miringkan sediaan supaya bersih dari sisa-sisa zat warna. 6. Cucilah dengan air yang mengalir. 7. Keringkan sediaan. Pewarnaan kapsul pada bakteri. Pengertian. Definisi pewarnaan kapsul ialah metode pewarnaan diferensial yang dikhususkan untuk melihat bagian kapsul dari suatu bakteri. Pewarnaan kapsul merupakan gabungan antara pewarnaan sederhana dan pewarnaan negatif. Tujuan pewarnaan kapsul pada bakteri. Tujuan utama pewarnaan kapsul adalah untuk membedakan bahan kapsul dari sel bakteri. Kapsul adalah lapisan luar agar-agar yang disekresikan oleh sel bakteri dan yang mengelilingi dan melekat pada dinding sel. Pewarnaan kapsul metode Burigen kapsula merupakan lapisan polimer yang terletak di luar dinding sel. Jika lapisan polimer ini terletak berdekatan dengan dinding sel, maka lapisan ini disebut kapsula. Tetapi jika polimer atau polisakarida ini tidak berdekatan dengan dinding sel, maka lapisan ini disebut lendir. Bakteri merupakan organisme prokariot. Umumnya ukuran bakteri sangat kecil. Bentuk tubuh bakteri baru dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Sel bakteri memiliki panjang yang beragam. Beberapa spesies dapat berukuran 100 kali lebih panjang daripada sel spesies yang lain. Bakteri merupakan makhluk hidup ukuran antara 0,1 sampai 0,3 mikrometer. Bentuk bakteri bermacam-macam, yaitu elips, bulat, batang, dan spiral. Prosedur. 1. Disiapkan 2 buah objek gelas yang bersih dan bebas lemak. 2. Desifikasi di atas nyala api. 3. Pada ujung sebelah kanan dari objek gelas, letakkan 1 oz suspensi bakteri. 4. Pada suspensi itu ditambahkan 1 oz tinta Cina, campurkan sampai homogen. 5. Dengan ujung objek gelas yang lain, buat hapusan, dibiarkan kering dan fiksasi. 6. Digenangi dengan karbol fusin selama 1 menit. 7. Sisa cat dibuang dan sediaan dikeringkan di udara dengan posisi miring atau diserap dengan kertas tisu. 8. Diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali dan 100 kali.